Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni segala kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Ya, sekarang kita kembali lagi sekolah minggu ya. Sabtu minggu lalu kita nggak ada sekolah minggu karena satu dan lain hal. Nah, hari ini kita mau kembali lagi sekolah minggu. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk, Tante Desti undang kita bangkit berdiri ya, semuanya ya. Yuk, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita angkat satu pujian. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Semua nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh untuk Tuhan. Biarlah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ku cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Haleluya. Cinta
tentang Tuhan Yesus ya. Bagaimana Yesus begitu mencintai kita semua sampai Yesus rela disalibkan buat siapa? Buat kita loh anak-anak. Karena Yesus mau kita semua diselamatkan. Yuk, sekarang kita sambung dengan pujian lain. Masih ingat lagu ini nggak ya? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta ya. Meskipun minggu lalu kita nggak ibadah ya. Nah sekarang kita mau menyanyikan pujian mengingat kematian Yesus. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan ya. Anak-anak ya masih ingat ya liriknya ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Ingat ya, Yesus itu disalibkan, tangannya kanan kiri dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ya ditombak, ditusuk. Yesus memakai mahkota duri. Itu tanda Yesus cinta sama kita ya. Itu semua Yesus lakukan guna untuk menebus dosa kita. Selamat orang meskipun tidak melihat tapi percaya. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Yang semangat anak-anak ya. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Iya, tetap berdiri ya. Dikatakan pujian ini bahwa Yesus mengerjakan semuanya itu karena Yesus mencintai kita ya anak-anak ya. Jadi kita anak-anak sekolah minggu harus mau berterima kasih sama Tuhan. Lewat apa? Mau setia ibadah. Lewat apa? Mau taat firman Tuhan. Lewat apa? Kita mau jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya sekarang kita mau sambung pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu Seindah Pelangi Secerah Mentari. Kasih-Mu teruji, Yesus Engkau yang kupuji. Masih ingat ya anak-anak ya? Seindah pelangi secerah mentari, secerah mentari. Kasih-Mu teruji, Kasih-Mu teruji.
seindah pelangi. Pelangi warnanya apa aja? Mejiku hibiniu. Ya, warna-warni begitu indah. Secerah mentari. Kalau pagi-pagi kita lihat matahari terbit, begitu indah. Nah, begitu juga dengan kasih Yesus buat kita semua. Yesus selalu berjanji menolong kita, menyertai kita, dan itu pasti terjadi. Oleh sebab itu pujian tadi katakan, kita jadi milik Yesus, Yesus juga milik kita. Artinya kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Hati kita suka memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ya. Sekarang boleh duduk semuanya. Ya, kita percaya kita sudah memuji nama Tuhan ya. Kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik bagiku. Bapa, Engkau baik. Ya, semua anak-anak tangannya dilipat ya, matanya ditutup. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik bagiku. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan segenap hatimu. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Angkat tanganmu, katakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Ya anak-anak, kita mau berdoa, lipat semua tangannya, ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terlebih mengasihi kami. Kami mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang semua duduk manis ya, tidak ada yang main-main. Kita akan dengar firman Tuhan, kisah bagaimana Yesus bangkit dari kubur dan bagaimana reaksi orang-orang ketika melihat mayat Yesus tidak ada dalam kuburnya. Oke anak-anak, kita saksikan tayangan Yesus
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, puji Tuhan anak-anak ya, kita udah dengar, udah saksikan kisah bagaimana Yesus bangkit. Wow, banyak orang berpikir, seperti tadi ada yang bilang, bagaimana ini Yesus kan tidak ada. Iya, perempuan-perempuan, Maria dan Maria yang lainnya, mereka datang ke kubur Yesus. Rencananya tuh mereka mau merempah-rempahi mayatnya Yesus ya, karena pada zaman dahulu itu mayat-mayat itu dirempah-rempahi supaya tubuhnya itu dikatakan awet ya anak-anak ya. Kalau di Indonesia tuh ada di daerah namanya Makassar ya, mereka masih percaya merempah-rempahi mayat ya, orang yang sudah meninggal. Nah, di sini diceritakan bagaimana Yesus itu udah berjanji, Yesus itu udah menyampaikan firman bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Saat itu semua orang lupa anak-anak ya, gak ada yang ingat bahwa Yesus sudah berkata kalau dia mau bangkit. Sampai satu ketika pertama perempuan-perempuan nih
datang ke dalam kubur Yesus. Mereka kaget. Wah, kemana ini Yesusku? Kemana Tuhan Yesus? Kok nggak ada? Nah, sampai akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada wanita-wanita yang ada, menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Wow, keren loh anak-anak. Tidak ada satu orang pun yang sudah mati dikuburkan bangkit. Yang pertama dan yang utama itu Yesus. Tante Desi, ada nggak di Alkitab lain pernah bangkit? Ya ada, yaitu Lazarus ya. Itu yang membangkitkan Tuhan Yesus ya anak-anak ya. Nah, kita lihat ketika para wanita sudah melihat, mereka lalu dikatakan, kasih tahu ke yang lainnya, murid-muridku, bahwa aku sudah bangkit. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Prajurit-prajurit yang menjaga kubur, ketika mereka lihat kubur itu kosong, mereka pergi menyampaikan kepada raja bahwa tidak ada mayat Yesus itu, tidak ada. Mayat Yesus itu dikatakan hilang. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Raja-raja ini mereka tidak mau membuat orang-orang percaya kepada Yesus. Sampai akhirnya raja-raja bilang kepada para pengawal, kalian harus sampaikan kepada orang-orang kalau mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Mereka dikasih sejumlah uang, mereka disogok ya anak-anak ya, disuruh untuk berbohong, disuruh untuk berdusta, berkata bahwa Yesus itu dicuri, mayatnya bukan bangkit, supaya orang-orang gak ada yang percaya sama Yesus. Nah anak-anak, tapi apa yang terjadi? Yesus menyatakan dirinya kalau dia itu bangkit. Anak-anak Tuhan harus percaya penuh bahwa Yesus itu lahir, Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, dan Yesus naik ke surga. Tapi kita mau belajar dari pengawal-pengawal ya, kalau mereka ini disogok atau enggak dikasih uang untuk berdusta, ya itu nggak menyenangkan hati Tuhan anak-anak ya. Nah, kalau kita disuruh berdusta, kamu bohong ya, nih nanti aku kasih kamu coklat deh, nanti aku kasih kamu permen, nanti aku kasih kamu pensil aku, nanti aku kasih kamu mainan aku. Yang penting kamu harus bohong ya, kamu nggak boleh jujur ya, kamu harus ngomong A, B, C, gini. Nah anak-anak ya, itu nggak boleh. Itu namanya dosa ya. Kita memfitnah orang lain, boleh nggak? Nggak boleh, itu dosa. Murid-murid disuruh memfitnah anak-anak, memfitnah para murid kalau mayat Yesus itu dicuri sama murid-murid. Nah, para prajurit dikasih uang supaya mau berbohong. Nah, ini adalah hal yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang kalau kita ini menggunakan mulut kita untuk berdusta. Tuhan gak senang mulut kita dipakai untuk berbohong. Tuhan gak senang mulut kita dipakai untuk memfitnah. Ya, memfitnah itu apa Tante Desti? Memfitnah itu berkata tidak jujur tentang orang lain. Ya anak-anak ya. Nah, Tante Desti percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang jujur. Ya, anak-anak yang tidak suka berdusta. Ya, kalau mungkin Tante Desi saya pernah berbohong, saya pernah berdusta, saya pernah memfitnah teman saya pernah melakukan hal yang dosa. Saat ini anak-anak sekolah minggu, ya minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu mau mengampuni kita. Yesus mati di salib untuk mengampuni dosa kita. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, badannya dicambuk sampai tidak berbentuk, mukanya penuh dengan darah. Buat apa anak-anak? Untuk menebus dosa-dosa kita, menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu, mulai saat ini belajarlah berkata jujur, ya. Belajar tidak suka berdusta. Bilang sama sebelahmu, jangan bohong, jangan dusta, jangan memfitnah. Ya anak-anak ya, kita belajar jadi anak yang dengaran ya. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita buka ayat hafalan kita buka di dalam Mazmur 116. Mazmur 116, Mazmur 116 ayat yang ke-12. Ya, Tante percaya anak sekolah minggu belajar baca Alkitab di rumah ya. Setiap hari belajar baca ya.
Yuk, 116 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ulang lagi, Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Nah, anak-anak, kita udah dengar firman Tuhan dan ayat hafalan juga mengatakan, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepadaku, ya. Dengan cara apa, anak-anak? Kita mau hidup taat kepada Tuhan, ya. Anak-anak sekolah minggu, tante percaya adalah anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang mengasihi Tuhan. Kita angkat satu pujian ya, sekalian kita belajar. Dengan apa akan kubalas, refnya saja anak-anak ya. Kita belajar lagu ini karena kakak-kakaknya yang kelas 6 sudah mau SMP, bentar lagi ikut ibadah remaja. Jadi lagu-lagunya mulai belajar ya. Dengan apa akan kubalas segala kebaikannya padaku. Ya, kita nyanyi sungguh-sungguh anak-anak ya. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Nyanyi sungguh-sungguh, dengan apa akan kubalas. Refnya saja. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan. Angkat tanganmu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya anak-anak, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih karena Tuhan rela disalib untuk mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus, ajar kami sungguh-sungguh taat, setia, jujur, dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Mama, Papa, Kakak, Adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas, matanya tetap ditutup, tangannya diangkat ke atas. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan Yesus jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan, anak-anak kecintaannya Tuhan, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Biarlah penyertaan dari Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, ibadah udah selesai. Jangan lupa tetap belajar
jadi anak-anak yang dengar-dengaran, tidak boleh berdusta, berkata jujur, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Baik, jangan lupa hafalan. Sampai berjumpa minggu depan ibadah kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.